Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru Marga Mulia aja ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Kita tunggu. Apa udah ada ya anak? Ada. Halo. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi. Ya, Kiri. berdua bertiga ya. Harus. Kemarin Assalamualaikum. Baby, selfie, Citra ya? Bener ya? Alhamdulillah. tiga. Iya deh, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Bu Ella. 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah ya. Kemarin Ibu kirim artikel di grupnya udah dibaca? Udah pada dibaca belum? Belum semua, Bu. Belum semua dibaca. Oke, dibaca aja ya sekarang ya. Bentar. Ini dia nyebut. Kita baca aja dari selfie. Boleh dibaca artikelnya. Sudah kasih. Hmm, ada di grup. Ini paling atas sih. Paling atas. Nah ini. Bukan. Udah ketemu? Melestarikan kecintaan sastra di era digital lewat puisi esai. Boleh dibaca dibagi 3 orang ya, dibacanya dibagi 3 orang. Nanti Ibu yang stop. Di mana? Oke, mulai dari selfie, boleh dibaca? Seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak generasi muda saat ini sudah jarang sekali kita temukan duduk santai sambil membaca buku. Pemandangan di kafe atau taman kota kini berbeda. Bukan lagi mereka yang tenggelam dalam lembaran karya Gramedia, Anggota, Sapardi, Djoko Damono. Dan hadirin atau Taufik Ismail. Atau Taufik Ismail, melainkan anak-anak muda yang sibuk mengangkat layar ponsel, scrolling di TikTok tanpa henti. Jangankan membaca buku sastra, bahkan karya fiksi populer atau novel ringan pun yang jarang disentuh. Tidak mau, kita harus mengakui bahwa dunia digitalisasi telah mengubah cara manusia menikmati bacaan teks panjang dianggap membosankan. Paragraf berbeda membuat mata lelah. Generasi ini telah menyukai sesuatu yang instan, singkat, cepat, dan mudah dicerna. Lalu, apa jadinya generasi penerus bangsa semakin jauh dari dunia literasi?
Jika merasa tak pernah mengenal sastra, kecintaan terhadapnya penting di mata kita, lambat laun semua akan menjadi sejarah. Sastrawan besar yang terukir di lembaran itu pelajaran tanpa makna yang hidup dalam kesadaran pembacanya. Padahal membaca adalah bagian penting dalam membentuk peradaban yang intelektual, kritis, dan berkarakter. Sastra bukan hanya tentang keindahan bahasa, melainkan tentang jiwa kemanusiaan yang berdiri di balik setiap kata. Sastra Ya, sekarang stop. Sekarang Feby. Kita bagi 3 ya bacanya. Sastra menarik kepekaan sosial, menumbuhkan empati, dan mengasah nurani manusia untuk peka terhadap penderitaan orang lain. Namun di era digitalisasi, banyak anak muda yang justru semakin apatis, lebih memilih berdiam di rumah, menatap layar, ketimbangan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Tayangan-tayangan media sosial yang dangkal dan instan lambat laun membentuk pola pikir yang miskin refleksi. Lantas, di mana tempat bagi anak-anak yang masih ingin mencintai literasi? Bagaimana cara agar mereka kembali jatuh cinta pada sastra? Berdasarkan keresahan itu, hati tergerak untuk terus membimbing anak-anak melalui gerakan literasi Bandung, menumbuhkan semangat membaca, menulis, dan mencintai sastra. Salah satu jembatan yang saya temukan untuk menghubungkan generasi digital dengan dunia sastra adalah puisi esai. Mengapa puisi esai? Karena puisi esai memadukan keindahan bahasa dengan kekuatan narasi. Tak serumit puisi klasik, namun tetap syarat makna struktur yang fleksibel dan naratif, membuatnya lebih mudah diterima oleh generasi muda. Mereka dapat memahami isi, merasakan emosi, sekaligus belajar menggali makna di balik kisah yang diceritakan. Ya, Puisi lanjut. Puisi esai. Masih Feby. esai memberi ruang bagi anak muda untuk menulis dengan bebas, mengekspresikan kegelisahan tanpa merasa terbelenggu oleh keindahan sastra yang kaku. Mereka bisa menjadi dirinya sendiri, menuliskan luka, cinta keras, keresahan sosial, atau mimpi dengan bahasa mereka sendiri. Disinilah roh sastra tetap hidup dalam bentuk yang lebih luas, lebih dekat dengan jiwa zaman. Menulis puisi esai kini bahkan bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Generasi muda dapat menggunakan untuk menulis, mengembangkan ide, atau mencari inspirasi dalam melahirkan karya puisi esai yang bisa dinikmati banyak orang. Lalu Sekarang muncul, Citra. Oke. lalu Oke, sekarang muncul Citra. So. Lalu muncul pernyataan, apakah dengan bantuan AI menulis kehilangan konteksnya? Menurut saya tidak juga, karena AI hanyalah alat bantu. Setiap karya, setiap ide yang lahir tetap dimulai dari pemikiran, pengalaman, dan perasaan seseorang. AI hanya menjadi rekan kreatif, bukan pengganti jiwa manusia di balik kata-kata itu. Puisi esai tidak membatasi siapapun, bahkan DMJA sebagai penggagasnya menegaskan bahwa setiap orang bisa menjadi penulis. Puisi esai membuka ruang bagi siapapun yang ingin menulis, tanpa rasa khawatir akan standar-standar sastra yang sering membuat mereka ragu untuk memulai berkarya. Memulai puisi esai, generasi muda merasa diterima. Mereka bisa ikut ambil bagian, menjadi bagian dari sejarah dunia sastra Indonesia.
tanpa tekanan, tanpa batasan, dan tanpa harus merasa rendah diri di hadapan nama-nama besar. Karena yang terpenting bukan siapa yang menulis, melainkan keberanian untuk menulis. Menulis, terutama melalui puisi esai, bagi saya adalah bentuk perlawanan terhadap zaman yang serba instan. Ia adalah usaha kecil untuk menjaga agar generasi muda tidak kehilangan akar kemanusiaannya. Kuncinya sederhana, biarkan diri berekspresi tanpa beban. Tidak perlu takut akan kritik, tidak perlu cemas pada penilaian. Menulis adalah proses menemukan diri sendiri. Dan jika di antara ribuan anak muda itu ada satu saja yang kembali mencintai sastra karena sebuah puisi esai, maka perjuangan ini tidak sia-sia. Selama masih ada yang menulis, selama masih ada yang tersentuh oleh bahasa, sastra tidak akan pernah mati ya. Siap, udah selesai. Itu adalah salah satu artikel dari Kompasiana yang berisi tentang manfaatnya menulis puisi esai. Nanti dilanjut untuk membuat kesimpulan ya, 50 sampai 100 kata. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang bagaimana cara membuat artikel. Kelihatan? Ada di situ? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Jika kamu tidak suka membaca, kamu belum menemukan buku yang tepat. J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter. Sudah ada yang nonton film Harry Potter belum? Belum ya? Tuh. Coba nonton deh Harry Potter. Bagaimana cara membuat artikel nomor 1? Kita ulang lagi. Cara membuat artikel adalah 1, ada ide atau gagasan. Yang kemarin, minggu-minggu kemarin Ibu tugaskan untuk membuat ide atau gagasan, ada yang sudah di Marga Mulia? Febi kemarin sudah ngerjain yang ide gagasan? Belum ya, oke. Yang kedua adalah ada riset. Ini sebenarnya udah dijelasin sama Ibu di minggu kemarin. Cuman Ibu akan ulang lagi ini. Yang keduanya adalah riset atau juga bisa dengan observasi. Jadi riset itu adalah penelitian. Observasi itu adalah mempelajari lapangan, mempelajari karakter, memahami artikel itu tulisan fiksi atau non-fiksi. Siapa yang bisa jawab? Non-fiksi. Artikel non-fiksi, oke. Kenapa non-fiksi? Karena artikel ini bukan sebuah karangan yang kita berimajinasi seperti membuat puisi, ya, membuat cerpen, membuat novel. Tapi ini harus disertai dengan riset, penelitian, dengan fakta, kebenaran, nyata, gitu ya. Nomor 3-nya adalah ada kerangka artikel. Ada kerangka artikel. Lanjut. Apakah itu kerangka artikel? Nomor 1 ada pokok pembahasan atau permasalahan. Kemarinnya ada ide, ada gagasan. Itu termasuk kepada pokok pembahasan. Kedua adalah mengurai pembahasan. Urai pembahasannya, permasalahannya apa, idenya apa, gagasannya apa, dimulai dari sebuah pertanyaan, dimulai dari sebuah pernyataan, gitu ya. Itu diurai pembahasannya. Kemudian ada solusi atau kesimpulan. Solusi atau kesimpulan ini biasanya dibuat untuk bagian dari artikel, namun disisipi di
solusi dan kesimpulan gitu. Jadi ada ketika setelah diurai pembahasannya, masalahnya baru diberikan solusi atau kesimpulan di artikelnya. Yang terakhir adalah ada call to action. Oke, pokok pembahasan. Ini kita mulai dari pokok pembahasan. Misalkan dimulai dengan tadi pertanyaan, pernyataan, tempat, definisi, dan lain-lain. Ini ada beberapa contoh ya. Untuk pokok pembahasannya seperti apa untuk artikel. Misalkan nomor 1 adalah, tahukah kalian cara membuat nasi ketan yang nikmat? Kemudian ada lagi pernyataan, nasi ketan bisa dijadikan menu sarapan orang Sunda. Nasi ketan teh. Tahu kan nasi ketan? Tahu. Nasi ketan, oke. Ulen ya, bisa jadi ulen yang bisa digoreng itu. Kalau yang nggak digoreng ada nasi ketan yang pakai serundeng gitu ya. Pakai kacang merah itu biasanya. Pakai bumbu oncom. Itu enak sekali. Bandung merupakan, nah ini ada sebuah tempat, dimulai dari sebuah tempat. Bandung merupakan tempat kuliner terlengkap. Salah satunya adalah nasi ketan. Nah, itu adalah sebuah pokok pembahasan. Kemarin Feby apa tentang ayam goreng, Feby? Yang kemarin Ibu kasih contoh yang tentang ayam goreng, pokok pembahasannya atau tentang memasak atau tentang hal apa, tentang di sekolah atau tentang kenakalan remaja gitu ya. Tentang hal-hal yang bersifat kita membuat riset nantinya gitu ya, meneliti gitu ya. Kita lanjut ke uraian. Ini di uraian, masuk ke uraian pembahasan. Ini Ibu contohkan misalkan, ini sedikit sekali ya Ibu bikinnya. Karena kita main pendek aja artikelnya ya, main pendek. Misalkan gini, nasi ketan terbuat dari beras ketan. Ada yang berwarna putih dan hitam. Nasi ketan terasa kenyal dan lembut jika dimakan. Menu nasi ketan dengan topping serundeng atau nasi ketan dengan kacang merah menjadi menu sarapan orang Sunda. Makanan tersebut dapat dicari di pasar tradisional atau toko kue basah. Cara membuat nasi ketan, itu penguraian kan, diurai lagi. Cara membuat nasi ketan tidaklah mudah seperti membuat nasi pada umumnya. Nasi ketan dimasak 2 kali. Tahapan pertama adalah beras dikukus selama setengah jam. Kemudian disiram air panas sambil diaduk. Lalu kukus ulang sampai matang. Nah, itu sebuah uraian dari sebuah artikel ya, karena kita kan membahasnya tentang nasi ketan misalkan. Ini dimulai dari beberapa pertanyaan, pernyataan, atau sebuah tempat, ataupun definisi. Ini kan diurai ya. Nah, masuk kesimpulan atau solusi atau hal yang menjadi sebuah ringkasan misalkan. Nah, beras ketan tidak hanya dijadikan nasi ketan saja, bisa juga dijadikan uli ketan, tape ketan, rangginang, mochi, kue ketan, minuman sirup, dan lain-lain. Nasi ketan bisa diinovasikan dengan menu makanan lainnya dan dapat disajikan di restoran mahal sekalipun. Nah, ini salah satu sebuah solusi gitu. Jadi nasi ketan itu tidak hanya nasi ketan yang untuk sarapan saja, tapi ternyata nasi ketan itu bisa dijadikan ulen gitu ya. Tape ketan, ranginang, mochi, kue ketan, minuman sirup yang ada kayak pakai ketan tuh apa namanya ya lupa. Apa sih?
lupa ini minuman, saya pernah nyobain minuman yang ada ketannya itu dan lain-lain. Jadi disimpulkan, diringkas bahwa sebenarnya nasi ketan ini berhubungan dengan apa istilahnya, keywordnya itu tidak hanya nasi ketan saja. Keyword itu adalah kata kunci ya. Jadi artikel ini berkaitan dengan kata kunci. Jadi kalian misalkan searching di Google, kata kuncinya adalah misalkan pendidikan. Nah, itu bisa keluar pendidikan. Terus artikel-artikel tentang pendidikan. Nanti kita belajar membahas tentang akun Kompasiana. Nah, di situ juga banyak artikel-artikel yang bermanfaat ya buat kita baca sehari-hari. Oke, itu kesimpulan ya. Jadi keywordnya itu tidak hanya nasi ketan, ternyata ada juga beras ketan gitu ya. Dapat dipahami sampai sini? Apa terlalu cepat Ibu ngejelasinnya? Ya, Bu. Ya, jujur Li ya. Jujur Li ya. Kalau misalkan kecepatan Ibu bahasnya, oke nanti agak pelan-pelan. Oke, langsung ke call to action. Call to action berfungsi sebagai penutup promosi penjualan atau soft selling. Kalau di soft selling ada call to action ya. Misalkan Ibu memang di sini memang artikelnya artikel soft selling, misalkan artikel produk. Jika artikel review produk atau pemasaran. Jadi masuk ke call to action, misalkan jika kalian tertarik dengan menu nasi ketan tersebut, dapat menghubungi direct message Instagram kami @ketanbuela. Oke. Jadi itu ada call to action-nya, misalkan gini. Jika kalian tertarik atau misalkan bagaimana cara merasakan nasi ketan yang nikmat tersebut, silahkan datang ke restoran kami atau ke toko kue basah kami di jalan Jalan Buah Batu. Hal-hal itu. Jadi call to action itu adalah memanggil orang, memanggil pembaca untuk masuk ke dalam promosi yang penulis tuliskan gitu. Jadi kayak yuk ke sini kalau mau nyobain nasi ketannya ada di sini misalkan. Yuk cobain ayam gorengnya di restoran Sari Rasa gitu. Itu ada call to action-nya ya. Terima kasih. Ada yang masih bingung tentang artikel? Ada pertanyaan? Nanya dong. Ada pertanyaan apa? Ada yang masih bingung tentang artikel? Jadi artikel itu adalah ini nanti ya, someday, suatu saat nanti kan ini kita kalau ada tes kan dibuatkan apakah itu artikel kan gitu ya nanti apakah itu manfaat artikel gitu ya, kegunaan artikel nanti itu akan dibahas di tes. Jadi adik-adik semuanya berharap Ibu juga setidaknya bisa menghafalkan gitu ya. Alhamdulillah syukur-syukur bisa memahami pelajaran. Aku sih tanda bodoh. Iba. Siapa yang nyanyi? Iba. Kenapa baru datang? Iya, Bu. Baru datang. Oke, silahkan. Jadi artikel ini adalah tulisan-tulisan non-fiksi ya. Kalau nanti sudah kuliah nanti bisa dibuatkan artikel ilmiah. Kalau misalkan jurusan kedokteran, jurusan pertanian juga ada ya, IPB ya. Nah, itu kan ada riset, ada observasi. Nah, dibuatkanlah artikel. Karena mungkin
terlalu panjang untuk artikel. Nanti kita akan belajar ke narasi saja ya, ke skrip, namanya skrip. Tapi itu kita tulisannya tulisan non-fiksi. Dapat dipahami itu siapa? Imam ya? Imam ya itu? Dulu. Badru. Oh, Badru. Badru. Nah, telat Badru. Oke ya. Yang tadi artikel tadi boleh dibuatkan kesimpulan ya, 50 sampai 100 kata. Nah, yang berarti yang telat ini harus membaca artikel itu. Oh, oke, silakan. Badru baca. Badru baca artikel yang Ibu share di grup. Let's go. Nge-freeze ya. Ketemu Badru tentang meningkatkan apa tadi ya? Meningkatkan kecintaan sastra di era digital lewat puisi esai. Ada? Atau Ibu share? Ini bisa di layar dibaca kalau agak sulit di situ. Oke, Badru baca. Mulai. Seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak generasi muda saat ini sudah jarang sekali jarang sekali kita temukan duduk santai sambil membaca buku. Pemandangan di kafe atau taman kota ini kini berbeda. Bukan lagi mereka yang tenggelam dalam lemburan kerja media anak ananta de toyapa seperti Joko Damono, Cyril Anwar, Deha, dan Hadini atau Taufik Ismail. Melainkan anak-anak muda yang sibuk mengikat layar ponsel, scrolling TikTok. Apakah baik-baik saja, Marga Mulia? Jun. Ada tapi nggak ada gambar dan suara, Bu. Apa jaringannya mungkin ya, Bu? Nah, udah kelempar. Kelempar ya. Jadi gue sempat ngaplik. Mati lampu katanya Bu Ella. Oh, mati lampu. Iya. Ngejepret. Jatisari malah belum kasih kabar apa-apa. Iya ya, Jatisari ya. Apa sama Iya. juga nggak ada ini. Paling tidak 1 anak, 2 anak toh. Pak Ulung kasih kabar. Iya, iya. Terus saya kasih biar nggak resah tuh kemana gitu Jatisarinya. Iya. Tadi saya baru berhasil nelpon Kika setelah yang lain nggak bisa diangkat. Jadi ternyata di Jatisari juga mati lampu dari jam 7. Sekarang udah hidup. Tadi saya minta anak-anak masuk. Alhamdulillah. Mm-mm. Ditunggu aja. Mm.
mata Kalau pelajaran. misalkan anak-anak masuknya s- jam 8 lewat, berarti mungkin langsung ke pelajaran selanjutnya ya, ya Teh. Ya, ya Iya. nggak apa-apa. Nanti itu kan masih dalam apa tugas kesimpulan. Jadi disuruh Boleh. bikin kesimpulan aja. Makasih Teh Ella. Iya, sama-sama Teh.